huriani tuhata na mandohoti per minggu tahun melalui live streaming di Bagas Tabe. Shalom horasma di tasalutna. Tapasada marohata, tapahohoma, tapujima tuhata, madtnd nomor 24 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jahoba tau partano batuan diari hagugotan jada ditada doakan nama raposan tu ibana. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, jala para siroha na sumurung. Dipangidoroham neng mangulu jala martua hami sogot. Nungaragam dalanna dibayko manungguli rohanami. Asau tadahami hatuaon sogot. Dibaheni hupaserep hami manueng rohanami mangido siakko. Saya lehon matodim na badia itu hami. Asa porsea hami diholong ni roham di hami. Saya utangyon hami ma suaram. Na mangapoi hami ditiki parisorahon nuaeng. Asa sapang hami tuhanguluan na pinarademi di hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapatik ni debata imana dienet sian sada Petrus bidu 5 ayat 7. Tiga kon hamu manasa nahinol sohon ni rohamuna tu ibana ai disarihon do hamu. Atong rap mangidogogo meta sia tuatai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin.
tatopoti ma dosata nagodangi di joloni tuhata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibono gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa hami na halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni asi roham. Saya asi maroham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matu hami to dimna badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porseaon. Laho manggotapon nasa dohot roha portibion. Aso pasat hami diri nami tuho. Gabi pelian nama ngolu. Jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tuasani dosata. Romahamu tuahu asa mangulu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit asuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma didebata na digijang. Amin. Epistel di minggu ta sadarion nadienet sian edde bidu 2 ayat 8 tolu tajahama marsikat soring. Dirupa suarani asudungan ni rohaku doi idama nungaro ibana marikat sian aka dolok. Marhajigjang di atas ni aka robean. Tudos do hasudungan ni rohaku tu sada hije. Manang tu anak ni ursa. Idama jongjong do ibana di balik ni dorpi. Mandulo sian jandela. Marlinang-linang ibana mandulo sian tarali. Dungi makuling mahasudungan ni di rohaku. Didok mandok ahu. Hehe maho. Ale hasoloan ni rohaku. Nama uliutus jalaruar maho. Ai idama. Nunga salpu partaonan ngali ni hari. Nunga masohot dot ariudan. Nunga pola mulop aka bunga-bunga di ladang. Nunga jupang tiki paredeon. Nunga pola tarbege suara ni aduhur titi di tanot tai. Parbueni hau arape nunga memuka matoras. Jala marbunga ia hau anggur.
jala maruap na angur. Hehe maho, ale hasaloan ni rohaku, na mauli utus. Jala ruar maho. Ima sahatna, martua do halak na tumangihon hatani debata, jala nompeopsa. Amen. Ta tidakon mahaporseotai, songon hina tidakon ni dongata sa porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sutudosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean setodi parbadia, adorang sububuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mati tarpajal doibana di hau pinar silang, na tuat tu banwatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargugo na sutudosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan nela Kristen aka nabadia, dohot dia sani dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangulu sogot daging halak nyalong namate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tikting na masa duriata di bagasan mingguan, Minggu 10 dung Trinitatis, tanggal 20 Agustus 2021, di boto debatado na di Roham. Aparjolo, sermon ama, di patupa dari Selasa, tanggal 21 Agustus 2021, mulai pukul 11.30 WIB, Nats, Ulawan ni Apostel, Bindu 2, ayat 40 sada, ayat 47, niluhon ni Amang Pandita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Paduahon sermon paropuan di Patupa dari Kamis tanggal 2 September 2021 mulai pukul siawib Nas Johannes 14 ayat 10 sada ro ayat 15 niluhon ni Amang Pandita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Patuluhon sermon naposobulung di Patupa dari Kamis tanggal 2 September 2021 mulai pukul 10.30 WIB Nats Jakobus Bidusada ayat 10.25 niluan ni Inang Pandita Jojor Borupardede MTH melalui aplikasi Zoom. Paupaton sermon guru-guru sekolah minggu di Patupa dari Jumat tanggal 3 September 2021 mulai pukul 20 WIB Nats 2 Raja-Raja 5 ayat sada rodat 5 niluhon yang Pandita Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Palimahon kelas katekisasi di Patupa dari Sabtu tanggal 4 September 2021
mulai pukul 8 WIB ni uluhon ni inang Pandita Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Onopon namar bagas tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Yasinto Sindu Priastomo ST MSC anak ni Amata Gunawan Budi Priyono tubuh ni Inata Astrid Riyama Sri Fakonia Borustopul ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama maringanan di Jalan Melati Tolu Komplek Jati Keramat Indah Bekasi. Dot Orwana Anggelia Catherine Boru Simanjuntak MSN MSC Boru Niamata Dr. Andes Antonius Simanjuntak Tubuh Ninata Tiorida Boru Siombing MPD ruasnya KBP Resort Kebayoran Lama maringanan di Kafling Kuangan Opat nomor 22 Ciputat Tangerang Selatan. Sakap pamasu-masuan dipatupa dari Jumat 10 September 2021 pukul siawib di gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Saya dipasu-pasu tuhata ma nasida nanaing majalo pasu-pasu para bagasoni. Papi tuhon maka tidakon haporseon. Direncanahon huriata do patupahon maka tidakon haporseon tu yana kota parsejarna maka tidakon haporseon angkatan 2020 ro 2020 sada. Ima di hari Minggu tanggal 12 September 2020 sada di parmingguan pukul siawib. Domutusi patupau ni huriata matu nasida A. Ujian lisan rap dohot natoras di patupa di hari Sabtu 4 September 2020 sada masuk pukul 15 WIB. B. Ibadah pemberangkatan dohot JR Manang General Repetisi di patupa di Sabtu 10 September 2020 sada masuk pukul 15 WIB rap dohot natoras. C. Pinangido tuakayana kota asa melengkapi administrasi berupa surat baptis, akte kelahiran, dohot pas foto ukuran tolu haliopat sebanyak 2 lembar dengan latar belakang pas foto warna merah. Pawaluhon parmingguan gabungan sekolah minggu. Sadarion Minggu 20 Agustus 2020 sada patuponi huriata do parmingguan gabungan yana kota sekolah minggu masuk pukul siawib. Pasiahon kebaktian minggu sesuai dengan keputusan Gubernur DKI nomor Sia Walupitu tahun 2020 sada koordinasi dohot Satgas Covid 10 Sia Kecamatan Kebayoran Lama di bagasan sermon paralado ni huriata nunga diputuson patupau ni huriata ma kebaktian tatap muka dot kriteria sebagai berikut. Aparjolo peserta kebaktian maksimal 50%. Nomor 2, petugas dot peserta kebaktian wajib patuduhan bukti nunga divaksinasi. Domutusi huriata membuka parmingguan tatap muka 2 hari ibadah. Mulai pukul 2 hari ibadah mulai Minggu 20 Agustus 2020 sada ima pukul sia wib bahasa Batak, pukul 15.30 wib bahasa Indonesia. Peserta parmingguan marumur 12 tahun tugijang dibatasi setiap bajar sia halak. Dalam mendaftar tu situa bajar nabe serta menambahkan informasi tanggal vaksinasi. Ketentuanon evaluasi utama muse mangiyuton perkembangan kebijakan sian pamereta. Pasapuluhon undangan ibadah remaja. Sesuai tu surat undangan natajolo patupau ni distrik Walu DKI Jakarta do ibadah bersama tua kaina kota remaja naadong di distrik Walu DKI Jakartaon. Ima dari Sabtu 4 September 2020 sada masuk pukul 15 WIB sampai dengan selesai. Maringanan di kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Sopomar Pikir dengan tema Jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yesaya 40 sada ayat 10. Pengkhotbah Pandita Dr. Deonal Sinaga Kadep Koinonia HKBP. Pinangido tuaka remaja ruas ni huriata asadot menghadiri ibadahi secara aplikasi Zoom. Pasapuluh sadahon hata moliate. Para halado ni huriata pasahaton hata moliate tu A. Amang TB Sale SH untuk server dan UPS komputer. Pembelian 1 buah laptop merek HP tipe NB HP 145 strip DK 1507 AU yang dipakai oleh
Amang Pendeta Jeffrey Stindaun, MTH, Pendeta Resort. B. CST Leni Vera Boruhuta Galung untuk penambahan pembelian laptop Amang Pendeta Resort. C. Uli Novianti Simbolon Berusiahan atas renovasi ruangan X tempat tinggal pendeta fungsional Amang Pendeta D. Hutayan STH SH. D. 2 orang jemaat atas berkat kesehatan rezeki yang Tuhan berikan dan bertambah usia berupa 3 buah laptop merek Asus tipe X441M yang peruntukannya untuk inang pendeta fungsional, sekretaris surya dan tata usaha. Pasal 22 hon 2 pemulihan seksi sending marturiani huriata patu pohon tangyang pasu-pasu tua karwas tanah marsaid alani COVID 10 setiap hari Sabtu melalui aplikasi Zoom. Pasal 10 hon pendaftaran ketika CCD mulai hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 nunga dibuka pendaftaran marguru malua di huriata tuajaran tahun 2021-2022 dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Usia minimal 16 tahun atau kelas 1 SMA. 2. Mengisi formulir pendaftaran yang diterima dari Situa Banjar masing-masing. 3. Formulir pendaftaran diserahkan ke sekretariat gereja. 4. Fotokopi akte kelahiran, akte baptis dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Latar belakang merah. 5. Melampirkan surat keterangan dari gereja asal bagi anggota jemaat yang bukan ruas HKBP Kebayoran Lama. Songoni mahujaun hami tiktion tuhatama namandongani hitaun saluhutna horasma. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, minggu ke-13 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam kitab Markus pasal 7, dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya,
Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Artinya, tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain, walau sedekat apapun hubungan relasi kita dengan orang tersebut. Tetapi isi hati akan terungkap dalam perbuatan nyata kita. Sehingga setiap perbuatan adalah cerminan dari isi hati kita. Setiap perbuatan adalah cerminan isi hati manusia itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang menjadi khotbah kita adalah merupakan percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya untuk menjelaskan pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang diungkapkan mereka kepada Yesus. Karena mereka melihat beberapa dari antara murid Yesus itu ketika mereka makan dengan tangan yang najis, mereka menganggap murid Yesus yang makan dengan tangan yang najis karena tidak melakukan adat istiadat, tradisi daripada Yahudi pada waktu itu. Itu yang boleh kita lihat pada ayat 2 sebelum nats kita dan juga pada ayat 5 dikatakan, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Karena itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis? Saudara-saudara, upacara mencuci tangan sebelum makan merupakan hal penting bagi orang Yahudi.
Karena mereka menganggap tangan yang tidak dicuci sebelum makan dianggap menajiskan makanan yang akan mereka makan. Sehingga Yesus menegur mereka dan mengatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam tubuh yang akan menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari hati orang itulah yang akan menajiskannya. Itu boleh kita lihat dalam ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Bukan makanan yang membuat orang menjadi najis. Bukan persoalan cuci tangan yang membuat manusia itu menjadi suci. Meskipun tadi makanan itu dimakan dengan tangan yang belum dicuci, seperti adat istiadat tradisi dari Yahudi, bukan di sana persoalannya. Bukan ukuran tidak dicuci tangan atau mencuci tangan, bukan persoalan melakukan upacara-upacara, tradisi-tradisi, adat istiadat, kebiasaan dari orang-orang Yahudi tersebut. Mencuci tangan adalah penting bagi kita. Apalagi pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita selalu mencuci tangan, bahkan disarankan untuk selalu harus lebih banyak mencuci tangan walaupun bukan karena makan. Pada masa-masa COVID-19 ini, itu sangat penting, tapi bukan itu menjadi ukuran bagi kita untuk menyucikan diri kita, atau ketika kita tidak cuci tangan itu menjadi kenajisan bagi kita. Itu boleh kita lakukan demi kesehatan. Menjaga kebersihan itu sangat penting. Tapi bukan di sana persoalan suci atau najis. Bukan di sana tadi persoalan menjadikan makanan itu haram atau halal. Dan itulah yang mau dikritik oleh Yesus dalam nats ini. Untuk menjelaskan, memberikan pemahaman kepada murid-muridnya dan juga kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari khotbah kita hari ini? Yang pertama, khotbah kita ingin mengajak kita, ingin mengatakan kepada kita, kesucian hati bukanlah masalah mencuci atau tidak mencuci tangan, atau masalah boleh atau tidak boleh dimakan. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena hal-hal itu tidak dianggap penting oleh Allah. Karena makanan hanya akan masuk ke perut. Itu dikatakan tadi pada ayat sebelumnya, pada ayat 18 dikatakan di sana, makanan hanya masuk ke dalam perut, bukan ke hati. Tetapi pikiran yang kotorlah yang akan menajiskan orang. Karena pikiran itu keluar dari hati. Kita boleh lihat pada ayat 18 sampai 20 dikatakan, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Di sini Yesus mengajarkan satu hal penting, bahwa kesalehan yang hanya terlihat dari luar akan membuat orang menjadi munafik.
akan menjauhkan orang dari Allah. Alanido amanginang dang ruhut-ruhut parduru yang menjadi ukuran suhat-suhat ni hadaulaton. Suhat-suhat ni haporsyaun bukanlah apa yang kita lihat dari luar yang menjadi ukuran bagi kita untuk menilai seseorang apakah dia sebagai orang yang suci atau sebagai orang yang beriman di hadapan Tuhan. Itu yang pertama diajak oleh firman Tuhan ini. Kesucian hati bukanlah masalah mencuci atau tidak mencuci tangan, atau masalah boleh atau tidak boleh dimakan. Dan yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, jagalah hati nuranimu untuk tetap bersih, sehingga melahirkan perbuatan yang baik dan benar. Hal itu dikatakan dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bukan makanan yang menajiskan seseorang, tetapi hati manusia yang berdosa, itulah yang mencemarkan kehidupannya. Itu tadi dikatakan pada ayat 21 sampai ayat 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara-saudara, ketika semua ini datangnya dari hati, maka hati yang jahat itulah yang menajiskan seseorang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan menyimpan kejahatan itu dalam hati kita. Jangan menyimpan kemarahan dalam hatimu. Jangan ada dendam di dalam hatimu. Jangan memelihara iri hati di dalam dirimu. Karena apa yang ada di dalam hatimu, itulah yang akan terpancar dalam sikap, dalam perkataan, dan dalam perbuatanmu. Buanglah semuanya itu dari dalam hatimu. Tapi biarlah roh Tuhan yang senantiasa menaungi hati dan pikiran kita, yang menguasai hatimu dan pikiranmu. Karena Yesus mengajak kita pada saat ini untuk menjadikan hati kita sebagai pusat hal-hal yang baik. Hati adalah untuk hidup memuliakan Tuhan. Karena itu, hati-hatilah dengan hatimu, karena Tuhan mengetahui isi hatimu. Seperti topik kita minggu hari ini. Tuhan mengetahui isi hatimu. Apapun yang kita selubungi dengan isi hati kita, tapi Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui apa yang terkandung, apa yang terselip di dalam hati kita. Dia Maha tahu. Karena itu, saudara-saudara, senantiasalah hidup berpaut kepada Tuhan dan senantiasalah menjaga hati kita dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mau dituntun oleh Roh Kudus supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, dan semua itu menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh merasakan cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
di mana kami merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau selalu mengingatkan kami melalui firman-Mu, secara khusus dalam firman-Mu pada saat ini, supaya kami senantiasa menjaga hati kami, karena dari hatilah akan timbul perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Biarlah kiranya Tuhan firman yang kami dengar pada saat ini, itu boleh kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus, di mana kami Tuhan mau menerima tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh bersikap, boleh berpikir, dan boleh bertindak yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkatilah seluruh persekutuan kami pada saat ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Walaupun mereka mengikuti ibadah kami pada saat ini di rumah mereka masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita mereka, tidak mengurangi semangat mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan akan kesulitan hidup yang mereka hadapi, dan juga buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami yaitu sakit penyakit di dalam tubuhnya. Kami mau berdoa ke hadapan Tuhan, membawa saudara-saudara kami di sini Tuhan yang masih dalam perawatan, pemulihan, penyembuhan, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Saudara kami Ronald Irawan Sinaga, Sintua Edward Tambunan, Nyonya T. Siahaan Dini Asima Boru Manurung, Nyonya MH Tambunan N. Boru Simajuntak, Nyonya Leni Tiamsa Papahan Boru Gultom, UMY Napitupulu, Bungo Silaban, Nyonya Napitupulu Nurmala Boru Simajuntak, Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, Bapak Sintua Dr. Andus Morlan Siahan, Insinyur Dahler Tambunan, Tony Nahal Hutapea, Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga buat jemaat Tuhan yang belum tercatat di warta jemaat kami ini. Kami mau bawa mereka semua ke hadapan Tuhan. Engkau jamah tubuh mereka, berikan kesembuhan Tuhan melalui segala usaha yang dilakukan oleh keluarga dan juga pengharapan mereka di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan buat anak-anak-Mu, yaitu jemaat Tuhan yang sedang dalam studi. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan hikmat pengetahuan kepada mereka, walaupun mereka mengikuti pelajarannya melalui daring hingga pada saat ini. Tapi Tuhan, Kau berikan hikmat itu, berikan kepada mereka Tuhan kerajinan untuk senantiasa mengikuti pelajarannya dengan baik. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini yang mungkin kehilangan pekerjaan karena situasi pandemi COVID yang sedang kami hadapi pada saat ini. Sungguh banyak jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaannya dan mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, biarlah Engkau memelihara kehidupan mereka dengan cara Tuhan menunjukkan pekerjaan, dan mereka boleh melakukan segala pekerjaan usaha sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati mereka, memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Banyak hal yang ingin kami minta kepada Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Maha mengetahui. Karena itu kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Hatani debata nagabeojani peleata ima natar surat di Sada Petrus pidu 2 ayat 15. Ayodo lomoni rohani debata naing ma marhite sian ulawan nadenggan popaman muna haoton ni halak na hurang roha. Tapuji Tuhata madate ende nomor 171 ayat 122 lasapungo peleata tuhria pusat ulan pahebakon ibadah musik. Tatangyakon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan, dohok nasa ulibasan na moliutus, hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, saya jalo mega be uap na khusus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasia kami pilihanon, pati buluh na rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, saya penerbadia maguarmu, saya romaharajonmu, saya saut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho,
Disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Kami parhobas hari Mingguon 20 sia Agustus 2020 sada pasahaton tuhamu sude ruas ni huria na mengikuti parminggon di tongani bagas tabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna horas.